sudah membahas terkait komunikasi jaringan. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang standar komunikasi internasional. Oke, sebelumnya kenapa di dalam suatu komunikasi kita memerlukan standar? Karena supaya mendapatkan suatu keseragaman di dalam komunikasi, sehingga dalam komunikasi tersebut itu bisa berjalan dan bisa juga dilakukan. Untuk standar pertama yang akan kita bahas yaitu ada International Telecommunication Union, yang dimana standar ini berfungsi untuk membakukan dan meregulasi penyiaran radio, televisi, dan telekomunikasi internasional. International Telecommunication Union terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada standar yang terfokuskan kepada bagian telekomunikasi aja. Dan yang kedua ada di mana standar ini dia hanya terfokus kepada radio komunikasi. Contohnya di International Telecommunication Union of Radio Communication. Dan yang terakhir itu ada yang development, di mana standar ini terfokus pada pengembangan telekomunikasi ataupun itu radio ataupun itu perangkat elektronik yang ada di dunia ini. Untuk standar yang kedua yaitu ada International Electronical Commission, di mana standarisasi ini bergerak dalam bidang kelistrikan, magnetik, elektronika, teknologi pembangkit dan distribusi energi, serta berbagai definisi dalam bentuk simbol, logo, lambang tentang pengukuran, kinerja, desain, dan juga pengembangan karya. Yang ketiga ada International Standard Organization, di mana ISO ini adalah sebuah standarisasi yang bergerak pada jaringan komunikasi data. Yang keempat ada Institute of Electrical and Electronic Engineering, di mana III ini adalah sebuah organisasi yang membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi. Bisa dilihat untuk beberapa standar yang diciptakan oleh III itu ada dari kode 821, di mana ada High Layer Line Protocol Working Group, di mana standarisasi yang diciptakan untuk teknologi LAN. Dan yang terakhir ada pada kode 802.22, di mana III ini dia menciptakan standarisasi untuk WAN (Wireless Area Network). Yang kelima di sini ada American National Standard Institute atau ANSI. Standar ANSI ini diciptakan pertama itu untuk pengaturan pengkodean huruf dan simbol berdasarkan standar heksadesimal, dan yang kedua itu untuk standar bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan perintah pada mesin server basis data. Contohnya itu ada Microsoft Access. Yang keenam di sini ada IETF, Internet Engineering Task Force, di mana IETF ini adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol atau pengaturan standar yang digunakan oleh internet. Jadi internet yang sekarang kalian gunakan ternyata dia adalah di bawah naungannya IETF. Selanjutnya di sini ada ATS Strike, di mana si ATS ini dia standar untuk menghasilkan beberapa standarisasi juga tentang ketentuan high speed line sebagai dasar komunikasi antar aplikasi dalam industri. Jadi dia bergelut dalam bidang LAN (Local Area Network). Dan yang kedelapan di sini ada EIA, Electronic Industry Association, di mana dia itu berfokus pada penetapan standar komunikasi data pada interface perangkat tambahan, yaitu ada data E dan DCE, di mana data ini data terminal equipment dan data communication equipment. Dan yang ke-9 di sini ada ETSI, di mana ETSI ini tuh merupakan badan standarisasi yang berperan menentukan aturan bidang komunikasi seperti ada mobile phone, broadcast radio, dan internet. Jadi selain ada IETF yang menjaga internet, ternyata ada juga ETSI, dia bergelut juga pada bidang internet. Untuk selanjutnya di sini ada Federal Communication Commission, di mana standarisasi ini dia bertanggung jawab pada bidang telekomunikasi pada sinyal dan frekuensi radio. Untuk contoh frekuensi radio itu seperti wireless, televisi, radio, kabel, dan juga satelit.
yang disebut dengan radio private mobile, semacam teknologi satelit dan juga mobile multimedia. Dan untuk yang selanjutnya sini ada ECA, Electronic Component Assembling and Material Association, di mana ECA ini berperan untuk menciptakan ketentuan standar tentang komponen elektronik, telekomunikasi, serta internet security. Selanjutnya di sini ada International Committee for Information Technology Standard atau ICIT. Standarisasi ini diciptakan untuk mentransfer data, processing, manajemen data, display, dan juga feedback informasi. Dan yang terakhir di sini ada Information Technology Industry Council, di mana IT ini berperan dalam memberikan aturan tentang pentingnya kerahasiaan data individu, pengguna, dan penyedia kecepatan